Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Saatnya kita akan datang kepada Tuhan untuk beribadah dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Terima kasih, Brian. Mari anak-anak, sebelum kita sama-sama mendengar cerita firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Sebentar lagi kami akan sama-sama mendengar cerita firman-Mu. Mohon Tuhan menolong kami semua supaya kami dapat duduk tenang dan mendengar dengan baik, sehingga kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aduh, lapar banget. Lagi makan apa ya? Gimana kalau makan nasi goreng? Wah, pasti
sedap ya. Gimana kalau nasi gorengnya itu ditambah sama telur ceplok? Pasti lebih sedap lagi. Kalau ditambah ayam goreng, pasti lebih istimewa. Apalagi ditambah kerupuk, pasti tambah meriah. Ya deh, mau bikin nasi goreng yang mantap, yang enak dan istimewa. Sabar ya Baru. Yuk kita masak dulu. 20 menit kemudian. Aduh, kenyangnya. Nikmat sekali makanan ini tadi. Ternyata nasi goreng kalau ditambah telur ceplok, ditambah ayam goreng plus kerupuk itu yummy sekali, mantap sekali dan istimewa. Kayaknya ternyata sesedap itu rasanya. Wah, aku jadi kepikiran nih. Nasi goreng aja bisa istimewa kalau ada telur ceploknya, ada ayamnya, ada kerupuknya. Gak cuma kelihatannya aja, tapi rasanya juga istimewa. Gimana ya kalau seandainya itu aku juga ingin istimewa. Tapi gimana dong caranya supaya aku istimewa? Gimana ya? Apakah aku harus punya rumah yang besar, rumah yang bagus supaya aku istimewa? Atau aku harus pakai baju yang bagus, terus berdandan yang cantik supaya aku istimewa? Harus gimana ya? Apa aku harus punya mainan yang banyak supaya teman-temanku bilang kalau aku istimewa? Kira-kira bagaimana ya caranya? Apakah aku harus pinter banyak hal, pinter semua hal supaya aku istimewa begitu? Ada yang tahu kira-kira gimana ya caranya supaya kita bisa istimewa? Jadi bingung, tanya siapa ya? Bagaimana kalau kita lihat di Alkitab, apa yang Tuhan bilang ya supaya kita ini istimewa? Aku perhatikan dulu deh. Nah, ini dia Alkitab. Kira-kira Tuhan bilang apa ya lewat Alkitab ini ya, lewat firman Tuhan ini? Mari kita buka kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ternyata kita semua ini diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Wah, luar biasa ya Tuhan. Ternyata kita ini serupa dengan Allah. Wah, istimewa sekali. Lalu apalagi yang kita pilih ya, apa ya? Coba. Kita buka lagi di 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Wah, kita sudah diciptakan serupa dengan Allah dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Wow, kenapa kok kita disebut anak-anak Allah ya? Padahal kalau dipikir-pikir, setiap hari kita mendukakan Tuhan. Ada aja sesuatu hal yang kita lakukan
yang membuat orang lain mungkin bersedih dengan apa yang kita lakukan. Tentunya itu juga membuat Tuhan sedih. Tapi pada firman Tuhan ini kita dikasih tahu kalau kita ini disebut anak-anak Allah. Wah, kan kita ini berdosa ya. Tapi kok Tuhan maunya menyebut kita sebagai anak-anaknya? Apa istimewanya kita? Mari kita buka lagi. Mungkin ada lagi firman Tuhan yang menyatakan kalau kita ini istimewa. Oh, ini. Di Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Wow, karena kasih Tuhan yang besar itu ternyata yang membuat kita ini istimewa. Iya ya, siapa kita ini? Sehingga Tuhan mau datang untuk menebus kita. Wah, banyak sekali dosa kita. Padahal upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa patutnya itu dihukum. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya yang besar itu, Dia menolong kita. Dia menyatakan kasih-Nya yang besar itu kepada kita. Wah, dan membuat kita istimewa. Ternyata kita istimewa karena kasih-Nya Tuhan, bukan karena apa yang kita miliki. Luar biasa sekali ya kasih-Nya Tuhan itu. Iya, betul sekali. Kadang kalau Bu Indah bayangkan, iya ya, kalau saja Bu Indah ini punya teman, Bu Indah punya banyak kesalahan dan harus dihukum sangat berat. Nah, kira-kira temannya Bu Indah mau nggak menggantikan Bu Indah untuk dihukum? Wah, biasanya atau tentunya tidak mau ya. Karena apa? Menggantikan hukuman itu sangat berat, pasti menderita. Tapi Tuhan Yesus mau, karena kasih-Nya yang besar itu, menggantikan kita untuk dihukum dan menderita di kayu salib. Wah, kalau bukan karena kasih Tuhan yang besar, pasti kita masih ada di dalam penghukuman. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar buat kami. Kasih Tuhan sungguh luar biasa ya. Ternyata bukan karena rumah yang besar yang kita miliki sehingga kita akan disebut istimewa. Bukan karena kita cantik, bukan karena kita tampan, bukan karena kita punya mainan banyak kita disebut istimewa. Bukan, tapi karena Tuhan yang mengistimewakan kita, karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita, itulah yang membuat kita istimewa. Wah, senang ya kita menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Oh, kita mengatakan, aku istimewa, kata Yesus,
Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, oh kita menyatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku berharga, oh kita menyatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay, puji Tuhan. Bu Indah dan anak semuanya dibeli dengan darah Yesus, bukan dengan emas atau perak. Wah, karena begitu besar kasih Allah Anda ini ya, sehingga kita sebut anak-anak Tuhan yang istimewa. Nah, untuk itu anak-anak, hari ini kita sudah diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Tidak perlu kita menjadi orang yang banyak mainannya, memiliki rumah yang besar, harus cantik, harus tampan. Oh tidak, supaya harus istimewa tidak harus seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah menjadikan kita anak-anaknya yang istimewa. Karena kasih Tuhan yang besar itu yang membuat kita istimewa. Wow, luar biasa kan? Ya, untuk itu anak-anak, nanti aktivitas anak-anak di rumah bersama papa atau mama, anak-anak menuliskan nama anak-anak ya. Nanti bisa dibantu oleh papa atau mama, boleh ya, menuliskan nama anak-anak di sebuah kertas. Seandainya nih namanya Gaby gitu ya, Gaby, lalu di bawahnya Gaby istimewa, kata Yesus. Seperti apa penulisannya? Bunda tadi sudah menulis loh, seperti ini nih. Nah, seperti ini ya, boleh diwarna. Lalu setelah hasilnya bagus, jangan lupa difoto ya, lalu dikirim ke grup kelasnya masing-masing. Bisa? Pasti bisa, karena anak-anak adalah anak-anak yang istimewa. Pasti bisa yang menulis ya. Seperti itu, dibantu oleh papa dan mama di rumah. Terima kasih anak-anak. Mari sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan yang indah. Pagi ini kami boleh bersama-sama mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih Tuhan yang besar bagi kami. Tuhan mengaruniakan anak Tuhan yang tunggal untuk menderita bagi kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu setia bagi kami. Tuhan selalu mengampuni apa yang menjadi kesalahan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang setia di dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam setiap hal yang kami katakan dan setiap hal yang kami lakukan.
Tolong kami untuk melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini, sepanjang apa yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Berkati papa mama, memberkati kakak adik, memberkati ibu guru, semuanya memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan hebat, dengan luar biasa. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hari kita. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.